Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya kak, yaitu kegiatan pengajaran 2. Nah, pengajaran 2 di sini kita mulai halaman 28. Buka halaman 28 ya kak. Nah, di halaman 28 di sini ada nyarita, nyaritakeun kaayaan atau menceritakan keadaan yang terjadi saat ini. Petakeun carita di handap ieu sing merenah. Nah, di halaman 28 terdapat 2 gambar. Perhatikan ya kak. Gambar pertama, Donna resep miara lauk hias. Lauk hias dipiara dina akuarium. Unggal poe lauk hias diparaban ku Donna. Selanjutnya gambar kedua, Dimas resep miara manuk. Manuk dipiara dina kurung. Bulu manuk Dimas aralus. Sorana oge halimpu. Nah, di sini menceritakan tentang keadaan yang sekarang. Misalkan kakak senang bermain sepeda atau olahraga sepeda. Berarti misalkan contohnya ya, Hafiz resep olahraga sepeda. Hafiz olahraga sapedana di sepanjang jalan perumahan. Hafiz olahraga poe Minggu. Nah, di situ menceritakan tentang Hafiz senang berolahraga sepeda. Hafiz olahraganya itu di sepanjang jalan perumahan. Hafiz berolahraga sepeda setiap hari Minggu. Sekarang halaman 29 ya kak, yang bahasa Indonesianya. Menceritakan keadaan. Menceritakan keadaan. 30. Di sini sama halaman seperti bahasa Sunda yang tadi. Di dieu aya nepikeun pamenta kababaturan. Pertama, Donna senang memelihara ikan hias. Ikan hias dipelihara dalam akuarium. Setiap hari ikan hias diberi pakan oleh Donna. Gambar kedua, Dimas senang memelihara burung. Burung dipelihara dalam sangkar. Bulu burung. Nah, di sini ada percakapan bagus-bagus. Antara Nela dan Ivo. Juga merdu. Nah, di sini sama seperti diajar tadi, bareng. Sama seperti bahasa Sundanya menceritakan keadaan yang terjadi. Ipo halaman nyandak buku 30. Selanjutnya buka halaman 30 ya kak. Ipo nyandak buku bahasa Sunda bae. Ari Nela nyandak buku naon? Nela. Sami abdi oge nyandak buku bahasa Sunda bae. Ipo Nela ajarkeun abdi nyieun bewara. Nela teu acan ngarti. Ipo sumuhun. Nela hayu urang nyieun babarengan. Ipo hayu. Nah, di sini mereka itu sedang bercakap-cakap
atau sedang guneman atau sedang berdialog itu antara teman. Ya, jadi menggunakan bahasa basajan, bahasa sederhana atau bahasa sehari-hari. Jika kepada orang tua, kepada guru, kepada tante dan paman harus menggunakan bahasa lemes. Nah, sekarang lanjut ke halaman 31 ya Kak. Buka halaman 31. Halaman 31, bahasa Indonesianya, menyampaikan permintaan kepada teman. Menyampaikan permintaan kepada teman dapat menggunakan bahasa sehari-hari. Sedangkan menyampaikan permintaan kepada yang lebih tua atau pada orang tua harus menggunakan bahasa hormat atau bahasa halus. Nah, di sini ada percakapan, judulnya belajar bersama. Perhatikan ya Kak. Nela, Ivo membawa buku apa saja? Ivo membawa buku bahasa Sunda saja. Kalau Nela membawa buku apa? Nela, sama saya juga membawa buku bahasa Sunda saja. Ivo, Nela, ajarkan saya membuat pengumuman. Nela belum mengerti. Ivo, iya. Nela, mari kita buat sama-sama. Ivo, mari. Nah, sama seperti bahasa Sunda tadi, di sini percakapannya menggunakan bahasa basajan atau bahasa sehari-hari atau bahasa sederhana. Selanjutnya buka halaman 32 ya Kak. Halaman 32. Perhatikan. Hidup tas maca guneman diajar bareng. Dina guneman aya sababaraha kalimah nu eusina mangrupa mamenta kababaturan nyaeta hiji Nela ajarkeun abdi nyieun bewara. 2. Hayu urang nyieun babarengan. Nah, di sini itu menceritakan tentang permintaan kita kepada teman atau permintaan permohonan. Misalkan contohnya Dina ajarkeun abdi nulis puisi. Jadi meminta tolong kepada teman untuk mengajarkan kita membuat puisi. Kedua, contohnya ayo kita atau urang nyieun puisi babarengan. Nah, di sini berarti teman kita menyanggupi atau mengajak kembali kita untuk membuat puisi bersama-sama. Buka halaman 33. Halaman 33. Kalian telah membaca percakapan belajar bersama. Dalam percakapan ada beberapa kalimat yang isinya berupa permintaan kepada teman, yaitu 1. Nela, ajarkan saya membuat pengumuman. 2. Mari kita buat bersama-sama. Nah, di sini juga sama seperti bahasa Sunda yang tadi. Jadi, membuat permintaan kepada teman atau permohonan minta tolong kepada teman. Misalkan, contohnya lagi, Arin, ajarkan saya menulis puisi. Boleh. Itu boleh dijadikan sebagai permintaan kepada teman. Misalkan lagi, contohnya yang kedua, Arin, tolong ajarkan saya membuat puding. Boleh. Jadi permintaan kepada teman menggunakan bahasa basajan atau bahasa biasa saja atau biasa sehari-hari. Sedangkan permintaan kepada orang tua, kepada guru, kepada tante, om, nenek, kakek itu menggunakan bahasa yang lemas atau halus ya Kak. Alhamdulillah pembelajaran bahasa Sunda hari ini telah selesai. Semoga dapat Kakak pahami.
Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.